Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya yang ada di bawah aspal yang kita lewatin setiap hari? Kita kan sering banget ya ngeluh soal jalanan, tapi jarang mikirin ilmu di baliknya. Nah, ternyata ada sains yang luar biasa tersembunyi di sana yang bisa bikin jalanan kita jauh-jauh lebih baik. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Ini nih pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah pikirkan, iya kan? Apalagi pas ban mobil kita ngehajar lubang, atau pas kita kejebak macet gara-gara perbaikan jalan yang kayaknya nggak kelar-kelar. Kenapa sih jalan yang bahkan baru dibangun aja bisa cepet banget rusaknya? Jadi gini, masalah utamanya itu ternyata bukan di lapisan aspal hitam yang kita lihat. Itu cuma puncak gunung esnya aja. Akar masalahnya itu tersembunyi jauh di bawah, di fondasinya, yang nahan seluruh struktur jalan. Kalau fondasinya aja lemah, ya apapun yang kita bangun di atasnya, pasti bakal cepet ambruk. Oke, sekarang kita masuk ke inti masalahnya nih. Ternyata semua ini berawal dari satu hal yang kelihatannya sepele. Tanah. Yep, tanah yang jadi dasar dari setiap jalan raya itu adalah penentu utama. Apakah jalan itu bakal awet atau malah jadi langganan perbaikan? Tanah fondasi yang jelek inilah yang jadi biang keladi semua penyakit jalanan yang kita kenal, mulai dari lubang, retakan, sampai jejak roda yang amblas. Bahkan ada fenomena yang namanya pumping. Coba bayangin, pas hujan terus ada kendaraan berat lewat, air di bawah aspal itu ketekan dan nyemburin lumpur keluar. Nah, ini bikin ada rongga kosong di bawah jalan, jadi kopong dan rapuh banget. Nah, disinilah dilema besarnya buat para insinyur. Mereka kan harus membangun di atas tanah lokal yang ada di lokasi. Yang seringnya kualitasnya itu ya gitu deh, kurang bagus. Mau digali semua terus diganti material yang lebih bagus, bisa aja. Tapi biayanya bakal mahal banget dan prosesnya lama sekali. Tapi gimana kalau kita nggak perlu ganti tanahnya? Gimana kalau kita bisa mengupgrade tanah itu sendiri, mengubahnya dari material yang lemah jadi fondasi super? Disinilah kita masuk ke sebuah solusi inovatif, polimer. Ini bukan nambal dari luar, tapi memperkuat tanah dari dalam. Kenalan yuk sama Soiltech MK2. Anggap aja ini kayak vitamin super buat tanah. Jadi ini cairan polimer pintar yang dicampur langsung ke tanah di lokasi dan secara ajaib mengubah tanah gembur jadi lapisan fondasi yang solid, kuat, fleksibel, dan yang paling penting anti air. Biar gampang ngebayanginnya, gini deh. Polimer ini tuh kayak ngasih kerangka berteknologi tinggi ke tanah. Setiap butir tanah yang tadinya gerak sendiri-sendiri, sekarang jadi terikat dalam satu struktur yang kokoh dan saling menopang. Keren kan? Oke, sekarang bagian serunya. Gimana sih sihir ini beneran bekerja secara sains? Yuk kita lihat prosesnya dari tanah gembur biasa jadi fondasi super dalam 3 langkah yang gampang banget dipahami. Jadi, prosesnya ada 3 tahap. Pertama, polimer ini langsung melapisi setiap partikel tanah. Bayangin aja setiap butir pasir dibungkus sama jaring super kecil. Kedua, jaring-jaring ini saling ngunci satu sama lain, atau namanya cross-linking, bikin struktur 3D yang kuat banget. Hasil akhirnya, tanah yang tadinya buyar, sekarang jadi satu kesatuan yang solid, kuat tapi tetap elastis, material fondasi yang paling ideal. Tentu aja, ini kedengarannya keren banget ya. Tapi ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Teknologi ini udah diuji habis-habisan. Yuk kita lihat buktinya, karena di dunia engineering, data itu nggak pernah bohong. Coba lihat deh perbedaannya secara langsung. Di kiri, tanah biasa, kalau kena beban kendaraan, apalagi pas basah, ya amblas. Nah, yang di kanan, tanah yang udah diolah polimer, bebannya itu disebarkan ke area yang lebih luas. Fondasinya jadi kayak lempengan beton yang kokoh, jadi jalan nggak gampang amblas dan pastinya jadi tahan air. Sekarang kita lihat angkanya. Ini hasil tes CBR, ini standar industri buat ngukur kekuatan fondasi. Tanah asli di lokasi mungkin nilainya cuma 25, itu lemah banget. Tapi setelah diolah pakai polimer, nilainya loncat jadi 120. Itu bukan cuma perbaikan biasa, itu transformasi total. Dari tanah yang nggak layak pakai, jadi material fondasi kelas 1. Ada tes lain lagi, namanya kekuatan tekan. Lapisan dasar jalan biasa itu mungkin cuma bisa nahan tekanan sekitar 0,5 megapascal. Nah, dengan Soiltech, kekuatannya melonjak 4 kali lipat, jadi lebih dari 2 megapascal. Artinya apa? Truk paling berat sekalipun lewat, fondasi ini kuat menahannya tanpa hancur. Dan angka-angka yang luar biasa ini bukan cuma dari hasil lab loh. Yuk kita lihat gimana hasilnya waktu diterapkan di proyek konstruksi jalan yang beneran di dunia nyata.
Dan ini hasilnya di lapangan. Kekuatan daya dukung tanahnya meningkat hampir 5 kali lipat, atau tepatnya 480%. Coba bayangin, tanah yang tadinya cuma bisa nopang 1 mobil, sekarang bisa nopang 5 mobil. Ini benar-benar mengubah total cara kita mendesain jalan jadi lebih efisien. Karena fondasinya jauh lebih kuat, artinya kita nggak butuh lapisan yang tebal-tebal. Hasilnya, kebutuhan material kayak batu sama kerikil itu bisa berkurang sampai 40%. Ini bukan cuma hemat biaya material, tapi juga artinya lebih sedikit truk yang warawiri, polusi berkurang, dan konstruksinya jadi jauh lebih cepat. Dan ini nih, mungkin keuntungan terbesarnya. Karena fondasinya super kuat dan awet, jalannya jadi nggak gampang rusak. Proyeksinya, biaya perawatan dan perbaikan selama umur jalan bisa dipangkas sampai 60%. Kebayangkan hematnya buat anggaran publik dalam jangka panjang? Oke, jadi teknologinya terbukti. Datanya meyakinkan banget. Tapi coba kita mundur sebentar dan lihat gambaran besarnya. Apa sih dampak dari semua ini dan kenapa ini penting? Bukan cuma buat insinyur, tapi buat kita semua. Manfaatnya itu nyambung semua. Konstruksi lebih cepat, artinya macet di jalan berkurang buat kita. Biaya lebih rendah, artinya uang pajak kita bisa dipakai lebih efisien. Dan yang paling penting, ini jauh lebih ramah lingkungan. Dengan pakai tanah setempat, kita mengurangi emisi karbon dari truk pengangkut dan mengurangi kerusakan alam akibat penambangan. Ini benar-benar solusi menang-menang untuk semua pihak. Jadi, inilah resep untuk jalanan masa depan. Lebih ramping, lebih kuat, dan dibangun dengan material yang udah ada di bawah kaki kita. Ini adalah pendekatan konstruksi yang jauh lebih cerdas, lebih hemat, dan lebih berkelanjutan. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang seru banget. Kalau kita bisa mengubah tanah yang tadinya dianggap jelek menjadi material konstruksi super, coba bayangin apa lagi yang mungkin kita lakukan. Ini bukan lagi cuma soal jalan, ini tentang gimana kita membangun fondasi untuk kota-kota dan infrastruktur kita di masa depan. Wah, kemungkinannya baru saja dimulai.